Elon Musk, orang terkaya di dunia saat ini, pernah membuat tweet yang isinya itu anime-anime favoritnya dia. Atau nggak usah jauh-jauh deh, Pak Jokowi pernah memposting sebuah gambar dalam rangka merayakan Maulid, yang mana di gambar tersebut terdapat anak berjilbab pink, yang mana gambar anak ini mengambil referensi dari karakter Anya dari anime Spy X Family. Bagaimana bisa anime ini menjadi sebuah pop culture? Kamu nanya. Anime, sebuah kultur yang makin populer sejak musim Covid kemarin. Gue yakin kalian pasti tahu yang namanya anime ini, entah itu yang nonton ataupun yang enggak. Bagaimana bisa anime menjadi populer di berbagai negara? Bagaimana sejarahnya? Makanya kali ini gue mau ngebahas tentang anime, sebuah kultur yang dulu dibilangnya freak atau orang luar nyebutnya geek, tapi sekarang malah jadi pop culture. Sebelum ngebahas bagaimana anime ini bisa mendunia, kali ini gue ngebahas bagaimana sejarah dari perkembangan anime ini. Tapi seperti biasa, gue cuma jelasin secara garis besarnya aja. Kalau misalnya ada yang kurang, bisa kalian revisi dan tambahin di kolom komen. Anime, apa itu anime? Singkatnya, anime merupakan sebutan untuk animasi buatan negara Jepang. Anime sendiri hadir di Jepang sejak awal abad ke-20, tepatnya pada tahun 1907. Katsudo Shashin adalah anime pertama dan tertua di dunia yang diproduksi di Jepang. Yap, pada saat itu anime masih dikemas dalam animasi bisu dan tidak berwarna. Dan pada saat itu pun orang-orang Jepang sangat sulit untuk mengembangkan industri anime ini, karena pada saat itu sedang terjadi Perang Dunia II. Dan singkatnya, setelah Perang Dunia II selesai, tepatnya pada tahun 1945, para tentara Jepang membuat sebuah anime berdurasi 74 menit berjudul Momotaro Umi no Shinpei, atau dalam bahasa Inggris berjudul Momotaro Divine Sea Warrior. Yang mana ternyata anime tersebut dibuat dengan tujuan propaganda. Dan singkatnya, pada tahun 1050-an, studio-studio animasi seperti Toei Animation dan Mushi Production akhirnya memproduksi anime-anime berwarna seperti Hakujaden pada tahun 1958, yang mana anime Hakujaden ini, atau dalam bahasa Inggris The White Snake Enchantress, merupakan film anime pertama yang memiliki warna. Lalu pada tahun 1961, akhirnya Mushi Production lepas kontrak dengan Toei Animation dan mempelopori animasi TV di negara Jepang, yang mana mereka juga memproduksi beberapa anime seperti Jungle Emperor, Boku no Daiboken, Ribbon no Kishi, dan Tetsuan Atomu. Dan ya, Tetsuan Atomu, atau kalau di bahasa Inggris disebut The Mighty Atom, ini mendapatkan popularitas yang sangat besar. Bahkan penciptanya, Osamu Tezuka, dijuluki sebagai God of Manga atau Dewa Manga. Yang mana Tetsuan Atomu ini akhirnya ditayangkan ke pasar global dengan judul Astro Boy. You promised to take me to an amusement park. I'm busy today. We'll have to make it some other day. What? Toby left by himself? Don't you know a little boy can't drive a robot car? Dan sejak saat itulah anime mulai berkembang pesat. Belum lagi dengan adanya anime seperti Pokemon, Naruto, Dragon Ball, One Piece, Bleach, dan film seperti Spirited Away karya Studio Ghibli, yang mana Spirited Away mendapatkan The 2002 Academy Award for the Best Animation Feature Film. Ya, itu untuk di dunia. Bagaimana dengan Indonesia?
Anime tayang di Indonesia pertama kali yaitu pada tahun 1970. Pada tahun itu saluran TVRI menyiarkan anime berjudul Wanpaku Omukashi Kubo-Kubo. Dan singkatnya di Indonesia sendiri perkembangan dunia pertelevisian mulai meningkat dan muncul satu persatu stasiun televisi swasta baru yang menghiasi televisi tabung masyarakat di Indonesia pada saat itu. Seiring dengan kemunculan stasiun swasta seperti RCTI, anime perlahan kembali mengudara seperti Doraemon yang disiarkan setiap minggu pagi. Dan daftar anime yang masuk pun mulai terus bertambah. Setidaknya yang pernah menghiasi layar TV Indonesia yakni Let's and Go, Chibi Maruko-chan, Hamtaro, P-Man, One Piece, Crayon Shinchan, Yu-Gi-Oh, dan Beyblade. Dan masih banyak lagi. Tapi sayangnya pada tahun 2008 anime memang mulai memudar di dunia per-TVan Indonesia karena banyaknya jokes-jokes dan scene-scene yang khusus sehingga sekarang dibatasi. Dan ya itu sejarah singkatnya aja. Intinya di tahun 2010 ke atas industri peranimean ini makin terus berevolusi. Apalagi saat movie Kimi no Na wa karya Makoto Shinkai rilis pada tahun 2016. Dan untuk Makoto Shinkai sendiri mungkin gue bakal bahas di satu video sendiri. Jadi ya gimana? Kalau kalian ada tambahan bisa tambahin aja di kolom komen. Lalu bagaimana bisa anime ini diterima sehingga bisa menjadi pop culture? Oke, jadi kenapa bisa banyak orang yang menerima anime ini? Kalau menurut kompas.com, anime ini bisa diterima karena pertama Jepang tidak tanggung-tanggung untuk menyuguhi seni dengan kreativitas tinggi dan kualitas yang baik. Kedua, anime mengandung berbagai unsur yang sesuai dengan kehidupan manusia seperti perjuangan meraih mimpi lah, percintaan, hubungan manusia dengan alam, dan lain-lain. Ketiga, anime memiliki aspek hubungan antar manusia, pekerjaan, dan spiritualitas. Itu untuk alasan kenapa orang bisa menerima. Sekarang kenapa anime bisa menjadi terdengar awam bagi orang-orang? Kalau menurut video dari Watch Mojo dan PSB, mereka pada bilang itu dikarenakan banyaknya layanan streaming film yang sekarang menyediakan banyaknya anime seperti Netflix, Crunchyroll, Disney Plus, dan lain-lain. Belum lagi dengan banyaknya influencer atau artis-artis musik yang menunjukkan kalau mereka ini juga nonton anime. Contohnya seperti awal-awal tadi gue bilang, Elon Musk nge-tweet tentang list-list anime yang dia suka, sehingga membuat beberapa fansnya atau followernya jadi tahu tentang beberapa anime tersebut. Jadi ya itu aja sih alasan-alasan bagaimana anime bisa menjadi pop culture. Kalau kalian ada alasan lain, kalian bisa tambahin aja di kolom komen. Terima kasih sudah menonton video ini. Gimana? Apakah kalian suka anime? Dan apa anime favorit kalian? Kalian bisa komen. Dan sorry banget karena suara gue lagi agak bindeng, karena seperti postingan komunitas kemarin kalau gue emang lagi sakit. Jadi ya doain aja. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.